Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Madrasah beserta kawan-kawan tim penulis ijazah, pada hari ini kita akan menyampaikan sosialisasi petunjuk teknis penulisan belangko ijazah berdasarkan SK Dirjen Pendis nomor 2041 tahun 2020. Sebelum ini kita sampaikan, pertama, silahkan siapkan kopi, siapkan goreng pisang untuk mendengar ini dan kita upayakan sesederhananya. Nah, sebelum ini kita sampaikan ada beberapa hal yang perlu. Pertama, ada 3 syarat kelulusan yang mesti dipenuhi oleh seseorang siswa sebelum dia memperoleh ijazah. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua, memperoleh nilai sikap minimal baik. Yang ketiga, mengikuti ujian madrasah atau ujian dari satuan pendidikan. Baru setelahnya berhak memperoleh ijazah. Nah, pada sosialisasi kali ini kami akan sampaikan bagian-bagian pentingnya sehingga tidak bertele-tele ya. Nah, pertama, silahkan lihat pada slide ini. Ijazah merupakan dokumen resmi dan sah yang diberikan kepada peserta didik yang telah tamat belajar atau lulus pada suatu jenjang pendidikan. Perlu digarisbawahi dokumen resmi dan sah. Maka oleh sebab itu, penulisannya tidak boleh sembarangan, harus didukung oleh data resmi. Apakah data resmi itu? Siswa yang ditulis mesti memiliki akte kelahiran atau dokumen yang menjelaskan kelahirannya, ijazah terakhirnya bagi yang selain dari RA, kemudian dokumen resmi kependudukan bagi orang tua atau walinya, sehingga itu menjadi pedoman dalam penulisan. Itu mesti ada di meja penulis ijazah. Nah, selanjutnya, SH-UMBN merupakan dokumen resmi dan sah yang diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti UMBN. Artinya SH-UMBN tidak wajib dimiliki oleh peserta didik yang tidak mengikuti UMBN pada masa darurat COVID-19 karena disebabkan oleh berbagai hal. Nah, ini yang menjadi penekanan pada slide ini. Lanjut. Ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional. Bagi yang tidak punya izin operasional tidak boleh menerbitkan ijazah. Bagi yang izin operasionalnya telah habis harus mengurus izin operasional dulu. Kalau tidak, ijazahnya diterbitkan oleh kepala satuan pendidikan tempat dia bergabung. Kemudian, SH-UMBN diterbitkan oleh madrasah penyelenggara UMBN. Jadi kalau ada madrasah yang bergabung karena dia belum penyelenggara, maka yang menandatangani SH-UMBN-nya adalah madrasah penyelenggara UMBN. Nah, kemudian, belangko ijazah diisi oleh panitia yang ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Jadi, penulis ijazah yang bertanggung jawab terhadap penulisan ijazah di-SK-kan oleh kepala madrasah. Apakah isi SK itu diserahkan sesuai kebutuhan? Jelas siapa yang menulis, siapa yang menghimpun data, siapa yang bertanggung jawab terhadap kebenaran datanya. Setelah dikonsep pakai tulisan, pakai pena, pakai pensil, siapakah yang mengoreksinya, mesti semuanya jelas. Itu di-SK-kan oleh kepala madrasah. Nah, kemudian ijazah ditulis tangan dengan tinta warna hitam. Tulisannya baik, benar, jelas, rapi, dan mudah dibaca serta bersih. Nah, bagi yang melaksanakan SUMBN dengan BK, maka cetaknya langsung di aplikasi. Bagi yang melaksanakan UMBN KP, maka silahkan cetak sendiri belangko SH-UMBN dengan meniru belangko atau format SH-UMBN yang ada di cetak UMBN BK. Itu dia tanggung jawab sendiri dengan kertas sama,
dengan kertas sama berwarna putih 80-100 gram. Nah, itu ya. Nah, lihat yang bergaris hitam itu menunjukkan penekanan. Nah, mohon perhatikan, yang bergaris hitam menunjukkan penekanan. Nah, berikut. Ini contoh bila salah dalam penulisan belangko ijazah, yang salah itu di garis merah, kiri kanan menyilang. Teliti dan hati-hati dalam menulis belangko ijazah. Berikut nomor seri belangko ijazah. Bagi yang masih menggunakan kurikulum 2006, maka kodenya adalah 06. Bagi yang 2013, kodenya adalah 13. Kecuali RA semuanya 13. Nah, ini lihat, silahkan lihat kodenya ada di belangko ijazah. Jangan sampai nanti salah mengambil. Kita sudah kurikulum 2013 tetapi mengambil belangko 06. Nah, itu salah. Ya. Mata pelajarannya juga berbeda-beda. Nah, jadi ketika mengambil belangko ijazah, tolong perhatikan betul nomor seri belangko ijazah dengan pengkodeannya yang mengatur antara kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Lanjut. Kode Provinsi Sumatera Barat 03. Jadi 03 ini ada semuanya pada nomor ijazah yang ditulis 03. Sedangkan kode kabupaten terbagi dua. Untuk kabupaten kodenya dari 01 sampai 12 sesuai yang ada di daftar. Untuk kota Madia dimulai dari nomor 71 sampai dengan 77 sesuai yang ada di dalam tulisan ini. Silakan simak. Kalau kota kodenya 7, 71, 72 dan seterusnya. Kalau kabupaten dimulai dari 01 seterusnya sampai 12. Nah, ini contoh nomor seri belangko ijazah RA. RA ya, kita mulai dari RA. RA jenjang pendidikan 13 kurikulum yang digunakan, 03 kode provinsi, 00001 nomor seri ijazah. Nanti kita jelaskan berikutnya. Ini untuk MI 13 kurikulum yang digunakan. Jadi kalau kita menggunakan kurikulum 06 bila masih ada kodenya berarti MI 06. Nah, 03 kode provinsi, 001 nomor seri ijazah. Begitupun pada MTS ada 13 03 kode provinsi, 001 nomor seri ijazah. Nah, untuk MA yang menggunakan KTSP 2013 ini contohnya MA 13 03 kode provinsi Sumatera Barat, 1 itu kode peminatan. Kalau dia peminatan MIPA berarti 1, IPS 2, bahasa dan budaya 3, keagamaan 4. Silahkan sesuaikan dengan kode peminatan yang ada di madrasah masing-masing. Nah, 00001 itu nomor seri ijazah. Bagi yang menggunakan KTSP 2006 bila masih ada, kodenya kode program bukan lagi peminatan. Di program IPA 1, program IPS 2, bahasa 3, keagamaan 4. Seperti yang tertulis di slide. Sekarang kita fokus ke penulisan belangko ijazah RA beberapa menit. Silakan lihat dari slide berikut. Penulisan belangko ijazah RA. Nomor 1 diisi dengan nomor surat keluar ijazah dari satuan pendidikan. Nomor surat keluar ya. Berarti 001 itu adalah nomor surat keluar. Kalau siswanya ada 90 berarti 090 yang terakhir. RA itu kode satuan pendidikan, 30 itu kode apa? Kode ini dicontoh provinsi lain ya. 30 kode provinsi, 03 kode kabupaten, 004 kode RA-nya. Berarti kalau nanti yang dipakai sumbar umpamanya berarti 001 garing RA garing 03 garing 01 kalau dia dari Kabupaten Pesisir Selatan, atau titik 71 kalau dia Kota Padang, dilanjutkan dengan 004.
004 itu adalah nomor urut madrasah pada data emis. Nah, nanti kita lihat uraiannya di berikut bawah ya. Kemudian nama satuan pendidikan ditulis seperti contoh: RA Perwanida Al-Ikhlas Kota Gorontalo. Ada nomor pokok sekolah nasionalnya, ada diisi nama kabupaten kota. Nah, khusus nomor 4, kalau dia sekolah itu berada di kota Madia, ditulis kata-kata kotanya. Tapi kalau dia berada di kabupaten, tidak ditulis kata-kata kap atau kabupatennya, cukup nama daerahnya langsung. Contoh umpamanya, kalau dia kabupaten Padang Pariaman, cukup ditulis Padang Pariaman tanpa mencantumkan nama kabupaten, tanpa menulis kata-kata kabupaten. Lihat ada pada contoh. Nama siswa ditulis semuanya kapital, huruf besar. Kemudian tempat tanggal lahir siswa dilihat sesuaikan dengan ini, dengan dokumennya. Ada Gorontalo 18 Juni 2014. Disesuaikan dengan dokumen yang menjadi dokumen pendamping penulisan ijazah, mungkin itu akte kelahiran atau surat kenal lahir dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh surat keluar ijazah. Nomor 001 adalah 3 digit untuk nomor surat keluar. Kalau siswanya 1000 ya 0001. Nah, silakan perhatikan. RA kode Jaduan Satuan Pendidikan, 03 kode provinsi, 03 kode kabupaten, 004 3 digit kode RA. Ini penulisannya untuk contohnya menggunakan provinsi yang lain ya, terus yang lain. Tapi yang perlu dijelaskan adalah ini kode provinsinya perlu disesuaikan. Sumatera Barat berarti 03. Kalau dia kabupaten, lihat kode kabupatennya. 004 itu kode satuan pendidikan. Khusus PP.01.1 itu mesti ditulis untuk semua ijazah mulai dari RA sampai MA, karena itu menjelaskan klasifikasi surat. Sedangkan 06 menjelaskan bulan penerbitan dan kemudian terakhir tahun. Ini untuk ijazah RA. Lanjut, penulisan belangko ijazah. Nama orang tua ditulis seperti contoh. Ada nomor induk siswa disesuaikan dengan buku induk yang ada di RA. Kemudian nama kabupaten kota, tempat penerbitan ijazah, menggunakan huruf tidak boleh disingkat sesuai dengan tanggal pengumuman tamat belajar dari RA. Ya, umpamanya kota Gorontalo. Kalau dia kabupaten seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, untuk nama kepala RA menggunakan huruf seperti contoh. Bila kepala RA-nya PNS, maka mencantumkan NIP-nya. Bila dia tidak PNS, cukup ditulis tanda strip saja. Ya, lanjut. Untuk pas foto, ukuran yang digunakan 3x4. Boleh hitam putih, boleh berwarna. Syarat, posisi wajah menghadap lurus ke depan dan memakai seragam RA. Lalu dibubuhi cap 3 jari tengah tangan kiri pemilik ijazah. Nah, setelah itu baru dibubuhi cap stempel ijazah. Nah, ini contoh kita lihat. Ini. Nanti penulisan stempelnya kita lihat ada contohnya. Ini contoh ijazah RA yang sudah diisi ya. Boleh, silakan lihat. Ini contohnya. Nah, di situ ada kabupaten kota tempat domisili RA, ada kota Gorontalo. Di sana ada tempat dan tanggal lahir, itu menyesuaikan dengan dokumen ijazah sebelumnya, ya, ijazah sebelumnya. Lanjut. Sekarang penulisan belangko ijazah MI, MTS, dan MA. Nah, pada halaman depan
Nomor 1 diisi dengan nomor surat keluar sama dengan yang RA tadi. 001 itu nomor surat keluar ijazah. Sama. Nanti ada kita jelaskan di kolom tersendiri untuk nomor ya. Untuk nomor kita jelaskan. Nomor 2 diisi MA-nya. Nah, penulisan madrasahnya seperti ini. MA Negeri 1 Jember. Tidak ditulis MAN 1 Jember. Umpama kita tulis MAN 1 Padang, tidak boleh. Tapi cara menulisnya MA Negeri 1 Padang. Kalau dia swasta, MA swasta titik-titik, langsung ditulis namanya. Umpamanya MA swasta Darul Ulum. Nah, penamaannya itu disesuaikan dengan nama yang ada di dalam sertifikat izin operasional madrasah, nama madrasahnya ya, atau disesuaikan, lebih tepatnya disesuaikan dengan KMA yang mengatur tentang penamaan madrasah. Lebih tepatnya pada PMA ya, PMA yang mengatur tentang penamaan madrasah yang baru. Kemudian nomor pokok sekolah nasional sudah jelas, diisi nama kabupaten. Kalau dia kabupaten tanpa menulis kata-kata kabupaten, langsung saja namanya Jember gitu. Itu juga Jawa Timur, nama siswa semuanya huruf besar. Kemudian tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah disesuaikan dengan ijazah sebelumnya, Jember 28 Januari 2002. Berikut. Nah, ini untuk nomor penomoran. MI, MTS, dan MA 3 digit di awal ijazahnya itu menggunakan nomor urut surat keluar yang penomorannya disesuaikan dengan jumlah siswa. Kalau siswanya 1000 berarti 0001. Kalau ratusan 001 sampai dengan nomor siswa yang terakhir. Umpamanya jumlah siswanya 120 berarti 0 berarti nomornya 120. Nah, kode jenjang satuan pendidikan menyesuaikan kalau dia MI, MTS, MTS, MA. Nomor 2 digit kode provinsi semuanya sama 03. Kemudian kode kabupaten beda-beda sesuai dengan yang kami sebutkan di awal pada slide di awal. Kemudian 3 digit itu kode madrasah. Itu menyesuaikan dengan kode madrasah yang ada pada data EMIS. Sedangkan PP.01.1 itu klasifikasi surat yang semua madrasah mulai dari RA sama. 05 menjelaskan bulan penerbitan, kemudian tahun. Yang perlu diingat adalah pada ketentuan di bawahnya, nomor surat keluar ijazah dimulai dari 001 sampai dengan jumlah siswa yang lulus dari satuan pendidikan. Itu nomor terakhirnya. Untuk MA yang memiliki lebih dari 1 peminatan, nomor urut dimulai dari IPA, dilanjutkan dengan IPS, bahasa dan keagamaan. Ya, IPS, bahasa dan keagamaan. Jadi kalau umpamanya IPA jumlahnya 20 berarti 001 sampai 00020. IPS dimulai dari 021 sampai seterusnya, batas akhir IPS. Keagamaan dimulai pula dengan nomor yang terakhir dari IPS setelahnya. Nah, itu maksudnya. Bila terdapat madrasah yang bergabung, maka nomor urut dimulai dari madrasah penyelenggara ujian, dilanjutkan dengan madrasah yang bergabung. Umpamanya madrasah penyelenggara jumlah siswanya 100, maka nomornya 1 sampai 100. 101 itu mulai nomor madrasah yang bergabung. Oke, tidak ada masalah. Bagian 8 diisi dengan nama orang tua atau wali yang disesuaikan dengan akte kelahirannya. Bagian 9 diisi dengan nomor induk siswa sesuai dengan buku induk madrasah yang bersangkutan. Nomor 10 dengan nomor induk siswa nasional. 11 diisi dengan nomor peserta ujian. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Nomor peserta ujian madrasah boleh menggunakan nomor ujian nasional yang kemarin tidak jadi dilaksanakan, atau boleh menggunakan nomor yang dibuat
sendiri pengaturannya oleh madrasah. Ya, nomor peserta ini boleh menggunakan nomor peserta ujian nasional dan boleh menggunakan nomor ujian yang dibuat sendiri oleh madrasah ketika pelaksanaan ujian madrasah. Itu. Kemudian 12, diisi dengan nama madrasah tempat siswa menempuh pendidikan MA Negeri 1 Jember, seperti tadi ya. MA, kalau dia swasta, MA swasta titik-titik. Kemudian nama kabupaten kota seperti yang kami jelaskan ditulis dengan menggunakan huruf, tidak boleh disingkat. Nah, seperti ini. Kalau dia kabupaten, tulis namanya saja. Kalau kota, tulis pakai nama Kota Jember. Nah, kemudian nama madrasah menyesuaikan seperti yang di RA. Bila kepala madrasahnya definitif, maka dikeluarkan PNS ya maksudnya, maka menggunakan nomor NIP. Tapi bila kepalanya PLT, nah itu ditulis nama kepala madrasahnya tanpa mencantumkan kata-kata PLT. Nah, kemudian pas foto 3x4 hitam putih atau berwarna, posisi wajah menghadap lurus ke depan, memakai seragam madrasah, dibubuhi cap 3 jari tengah tangan kiri pemilik ijazah. Nah, kemudian nomor 16-nya ditempel, diberi cap stempel ijazah sesuai nomenklatur. Stempel menyentuh pas foto siswa pemilik ijazah. Berikut, nah ini contohnya. Ini adalah contoh. Ini adalah contoh ijazah yang cara menulisnya salah. Nah, ini yang benar. Yang salah itu lihat ini, stempel tidak menyentuh foto. Inilah yang benar, stempel menyentuh foto tetapi tidak mengenai wajah. Ini pohon diperhatikan betul. Nah, berikut penulisan belangko ijazah halaman belakang. Tadi halaman depan ya. Nama siswa pemilik ijazah tetap digunakan dengan menggunakan huruf kapital seperti contoh. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Itu kata kuncinya. Kemudian ada nomor induk siswa, sesuai dengan buku induk. Kemudian ada nomor induk siswa nasional. Nah, tidak masalah. Nah, ini tentang bagian kelima, nilai ijazah. Sudah ada penjelasannya, silakan boleh dilihat. Nilai rata-rata MI dan MTS dan MA bisa dilihat di sana. Ini yang menjadi pedoman dalam penulisan nilai ya. Silakan lihat sebentar ya. Jadi yang perlu dilihat adalah nilai ijazah itu diisi dengan angka rentang nilai 0, bukan kata-kata kosong ya. Jadi sampai dengan 100. Umpamanya nilainya 80, itu berarti ditulis 80, bukan 80. Berikut contoh penulisan ijazah MA yang betul. Silakan dilihat. Lihat bagian belakangnya ada 85, 80, 75, 85, 80 dan seterusnya. Perhatikan nama alamat di bawahnya ini menggunakan kata Jember. Kabupaten ya, Jember. Ini juga Jember. Berikut. Ini cara penulisan belangko ijazah bagi madrasah bergabung. Di sana dituliskan madrasah asal. Jadi yang tengah-tengah di bawah ini kepala madrasah MA Negeri 1 Jember, siswanya ada madrasah asalnya ini. Madrasah asal MA Al-Islam Jember. Oke, lanjut.
Lanjut. Nah, penerbitan SH-UMBN. SH-UMBN diberikan kepada peserta dengan yang telah mengikuti UMBN. Silakan dibaca ya, Pak Ibu. Diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara. Nilai yang tercantum adalah nilai murni hasil tes tulis UMBM, nilai murni ya, tidak ada dengan nilai tambahan. Dicetak oleh panitia UMBM di madrasah. SH-UMBN dicetak komputer dengan tinta berwarna hitam putih di atas kertas warna ukuran A4 berat 80-10 gram. Bila terjadi kesalahan tidak boleh tipek atau dihapus, harus diganti dengan cetakan SWM yang baru. Nah, di sini ada barcode. Barcode SH-UMBN ini yang menjelaskan bahwasanya siswa itu nanti akan langsung link kepada madrasahnya. Dan ini tidak bisa dicontoh begitu. Ini barcode SH-UMBN. Nah. Bagi yang KP silahkan menyesuaikan. Ya, boleh menyesuaikan. Nah, lanjut. Nah, ini adalah tampilan aplikasi cetak SH-UMBN bagi yang menggunakan UMBN BK. Ini sudah para operator sudah terbiasa ini. Penulisan nomor surat keluar khusus SH-UMBN, MTS dan MA ya, karena MI tidak ada UMBN. 3 digit di awal tetap memakan nomor surat keluar, MA MTS jenjang satuan pendidikannya, 2 digit kode provinsi, 2 digit kode kabupaten, kemudian nama madrasah, sama dengan cetak ijazah. Yang membedakannya ada kata-kata UMBN, jenis ujian yang diikuti. PP 01.1 merupakan klasifikasi surat yang ditulis oleh semua madrasah baik MTS maupun MA. Kemudian 04 menjelaskan bulan penerbitan, disesuaikan ya, bulannya disesuaikan nanti 2020 disesuaikan tahunnya. Yang perlu dicatat adalah nomor surat keluar SH-UMBN dimulai dari 01 sampai dengan jumlah siswa yang lulus sama dengan ijazah. Untuk siswa yang memiliki lebih dari satu peminatan, nomor urut dimulai dari IPA, IPS, bahasa, keagamaan, sama dengan yang tadi. Bila terdapat madrasah yang bergabung, maka nomor urut dimulai dari madrasah penyelenggara, dilanjutkan dengan madrasah yang bergabung, sama dengan ijazah. Ini contoh hasil cetak SH-UMBN. Pos foto dengan latar belakang warna merah. Nah, boleh dilihat dan disimak bagaimana contohnya. Demikian Bapak Ibu, juknis ini telah kami sampaikan. Semoga penulisan belangko ijazah kita tahun ini bisa berjalan dengan baik dan benar. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa bila terjadi kesalahan dalam penulisan ijazah, itu proses penggantian belangko ijazah itu melalui mekanisme satuan pendidikan membuat surat permohonan, kemudian melampirkan rekomendasi, satuan pendidikan MTS, bila yang salah itu adalah RA, MI, dan MTS, maka ketiga-tiganya ini mengajukan surat ke Kemenak Kabupaten Kota. Kemudian Kemenak Kabupaten Kota membuat surat ke Kanwil untuk penggantian belangko ijazah yang salah. Nah, dengan membawa contoh belangko ijazah yang salah itu. Nah, bagi MA juga di Kemenak Kabupaten Kota ada rekomendasinya, kemudian alamat ke Kanwil. Nah, proses berikutnya adalah Kanwil mengajukan surat ke Dirjen Pendis CQ Direktorat Pendidikan Madrasah. Jadi kesalahan satu lembar pun dalam penulisan ijazah, tetap prosedurnya mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Di bidang penmat di Kanwil tidak ada tersedia belangko cadangan untuk mengganti belangko ijazah yang rusak. Ini yang perlu diingat ini. Maka oleh sebab itu sebaiknya hati-hati. Silahkan tulis dulu belangko ijazah itu konsep dengan pensil, kemudian dibaca baik-baik. Dibaca, ada yang memparaf
konsep itu, kemudian baru ditulis dengan tulisan tinta pena warna hitam. Nah, silakan Bapak Ibu, kawan-kawan menulis sesuai dengan jenis yang telah kami sosialisasikan. Bila nanti ada hal-hal yang perlu kita pertanyakan, silakan nanti kita hubungan via telepon masing-masing. Minimal ini sudah kami sosialisasikan kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat.